Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم وبشرنا بالحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak yang saleh, mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa membacakan puji syukur setinggi langit, seluas jagat ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan. Dan alhamdulillah kesempatan ini juga kita diberikan nikmat sehat dan nikmat takut pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan subuh tanggal 18 Juli 2020 ini, atau bertepatan dengan 28 Jul Qaidah 1441 Hijriah, kita ditakdir Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Istiqomah ini. Masjid insyaallah yang mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah yang mulia, yang diperintah oleh Allah yang mulia, yaitu sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh ini. Alhamdulillah tadi kita lanjutkan dengan zikir. Mudah-mudahan seluruh amalia ibadah kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hari ini kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk sampai dengan waktu isyraq nanti untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 tahun yang lalu. Sudah lama, alhamdulillah. Di kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita diberi kemampuan Allah Subhanahu wa taala duduk mengkaji Al-Qur'an lagi. Mudah-mudahan setelah kita baca Al-Qur'an ini, kita memahami isinya, dan insyaallah kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesai membaca Al-Qur'an ini. Satu Al-Qur'an 6.666 ayat dan 114 surat kita sudah baca, dan juga kita sudah mengerti isi kandungan Al-Qur'an kali ini. Pada saat tadi kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, alhamdulillah sudah selesai membaca, mengamalkan Al-Qur'an ini. Alhamdulillah. Oleh karena itu, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk terus beribadah Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita baca Al-Qur'an ini, kita berterima kasih kepada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita,
dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang telah berbuat baik kepada kita. Al-hadrulillah wa qawlihi salihah wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syai'in lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع أهل السلسلة طريق القادرية ونقص بني محل السرية ولجميع طرق الوصول والنظرات سلطان أولياء أعظم كتب العالمين شيخ محيي الدين الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره سيدي الشيخ قاسم جنيدي البغدادي الشيخ أحمد خطيب سامس ابن الغفار وسيدي الشيخ محمد خليل الشيخ ضرورة الشيخ الحرم الشيخ عبد الله مبارك بن محمد وضرورة الشيخنا الحرم الشيخ صاحب الوفاة العارفين وضرورة الشيخنا الحرم الشيخ محمد عبد المسلم القادري النقشبندي المتقي الكامل المقمل الموافق الصمداني المهدي المجدد رضي الله عنهم وصرهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم درس شيخنا إمام عبد الله بن محمد بن محمد رئيس ودرس شيخنا يحيى بن سرى ورسالة عبد الرحيم السعيدي ورسالة أمر التقديم ثم انظر لآبائنا وأمهاتنا ولك والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا آتنا من لدنك وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي زدنا علما وارزقنا رحمة. ربي استدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Kita buka lagi Al-Qur'annya surat Al-Imran sekarang ayat 190 ya. 190 halaman 59. Surat Al-Imran ayat 190. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك
فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Sampai 192. Sedikit aja. Alhamdulillah. Kita feedback lagi, pelajari hukum ilmu tajwid dan makhrajul huruf. In wajib guna, harus ditahan dulu. Inna fi, huruf pa di sini pakai f, bukan pakai p atau pakai p, pakai f. Inna fi itu matobi bil ya. Khalqi pakai kho, pakai kho-nya di sebelah sini ada keluarkan kho. Inna fi khalqi, kho bukan kaf, qati. Inna fi khalqis, alif samsiah lam yang bersasid. Khalqis sama mutabi wati wal lam alif komariah lamnya bersukun. Jelas L-nya ya. Jangan wal ditahan, jangan. Harus L-nya satu. Wal gitu ya, bacanya. Wal ardi pakai dhon, bukan pakai dal. Dhon, bukan dal. Dhon. Wal ardi wah pakai kho, bukan ha kan, tapi kho ada ininya. Wah ada. Wah tila la-nya matobi. Wah tila fil lam samsiah lamnya bertasdid. Al-lail lainnya huruf lin, lai bukan pakai e, bukan pakai e, pakai i, lai ya. Seperti Allahumma hadina fi man hadait, pakai i, bukan pakai e. Bukan Allahumma hadina fi man hadait, bukan pakai e, pakai i. Jadi kalau kita ada ia bertasdid, bersukun itu pakai i, bukan pakai i, pakai e. Pakai lai bukan lai, pakai lai, pakai i. Laili wan nahar. Hanya ha besar, ha-nya tidak ada. Jadi bukan ha, bukan kho, tapi beda. Wan nahari la ayatin li patah tain ketum lam idgham bila gun. La ayatin li ulil lam alif koma al lam alif koma albab madarib. Itu saja tajwidnya dan makhrajul huruf sudah berulang-ulang. Mudah-mudahan yang pertama mempelajari Al-Quran itu makhrajul huruf dulu, baru tajwid, dan insyaallah sekarang apa yang terkandung dalam surat Al-Imran ini ayat 190. Allah memulai dengan inna, sesungguhnya. Jadi tidak ada yang pasti. Allah akan menjelaskan apa yang dijelaskan. Fi khalqis samawati wal ardh. Bahwa penciptaan langit dan bumi. Jadi Allah akan menjelaskan. Di dalam penciptaan langit kita sudah melihat betapa agungnya Allah menciptakan langit. Tidak ada tiangnya langit itu. Kita lihat langit yang kelihatan sekarang aja ada awan, ada matahari, ada planet-planet yang sudah Allah ciptakan semuanya. Terus beredar sekarang dengan sempurna. Allah ciptakan itu langit. Dan juga Allah menciptakan bumi yang kita tempati. Hamparan bumi kita sudah ketahui, sudah lihat. Di lautan ada ikan-ikan, ada pemandangan bawah laut. Demikian juga daratan, ada gunung, ada hutan-hutan belantara yang indah
sekali. Di dalamnya ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan yang sangat indah. Sudah kita lihat sekarang. Sudah kita saksikan semuanya. Penciptaan langit dan bumi kita sudah lihat sekarang. Sudah dibuktikan sekarang di zaman modern ini. Kita bisa lihat hari ini di HP kita. Bisa lihat tentang penciptaan Allah di langit dan di bumi. Kita sudah lihat. Jadi Allah jelaskan sekarang. Sesungguhnya Allah pencipta langit dan bumi. Dan teruskan waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang. Nah, dengan penciptaan ini kita sekarang adanya malam. Di belahan dunia sana sekarang sudah siang. Sudah berganti terus. Semuanya Allah ciptakan. Pergantian malam. Malam kita sekarang menjadi istirahat. Siang menjadi berusaha. Semuanya Allah ciptakan semua. Tidak ada malam terus. Tidak ada siang terus. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia cukup nikmat. Siangnya cukup 12 jam. Malamnya 24 jam sudah terbagi malam dan berbagi siang. Ada di sebagian negara siang terus. Di kutub utara malamnya sedikit. Paling hanya beberapa jam. Mungkin 4 jam. Ada juga yang 2 jam malamnya. Semua siang. Mungkin yang sudah bapak-bapak dokter sudah keluar negeri, yang sudah bahwa kalau buka puasa saja jam 10 malam buka puasanya, tarawihnya sampai jam 12, nanti jam 4 puasa lagi, habis sebentar malamnya. Jadi Allah jelaskan ada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang. Untuk siapa? Allah jelaskan la ayatin, benar-benar tanda-tanda kekuasaan Allah. Untuk siapa? Li ulil albab, bagi orang-orang albab, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pakar, orang yang mengetahui, bukan orang yang tidak melihat, bukan orang yang tuli. Orang albab ini orang yang pintar. Jadi semua pencipta Allah tentang langit dan bumi, tentang pergantian malam dan siang ini, itu adalah tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang ulil albab, orang yang ahli, orang yang cerdas. Mudah-mudahan kita di golongan Allah menjadi orang-orang yang albab, ulil albab. Allah berikan informasi siapa orang ulil albab itu. Terusan ayatnya di ayat 191. Ulil albab adalah alladzina, yaitu orang-orang yazkuruna Allah, yang senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Adanya siang dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Adanya malam dia senantiasa berzikir Allah Subhanahu wa taala. Adanya ketika dia melihat matahari, dia bercucur air matanya. Kenapa? Ingat kepencitannya pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lihat gunung, pemandangan yang indah sekali, kemudian dia air matanya bercucur air mata. Kenapa? Ingat kepencitanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak apapun yang kita lihat, saksikan di muka bumi, di langit bumi, malam dan siang selalu bercucur air mata. Kenapa? Ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada yang menciptakannya. Mudah-mudahan kita senantiasa. Itulah yang disebut dengan ihsan. Senantiasa kita lihat sama Allah Subhanahu wa taala ibadah kita. Kalau kita tidak melihat, kita merasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun berada, kapanpun berada, kita senantiasa dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita berzikir Allah Subhanahu wa taala, kita akan kemana? Ditanya sama Allah, aina tadhabun? Nanti dia yaumil kiamat. Kemana wae? Tidak ingin sama aku telah menciptakan, aku telah memberikan penciptaan langit, aku ciptakan langit, aku ciptakan bumi, dan aku lihat pergantian malam dan siang. Itu tanda sama kamu, supaya kamu tetap ingat sama Allah Subhanahu wa taala.
berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Allah teruskan ayatnya. Dalam keadaan apa kita berzikir? Qiyaman. Ketika berdiri kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qu'udan, yang kedua pada saat duduk kita juga berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ala junubihim, dan keadaan kita terbaring pun kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan apapun, berdiri, duduk, terbaring, harus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan berdiri itu kalau kita golongan atas, punya harta, mobil berlimpah, harta berlimpah, tanah di mana-mana, perusahaan di mana-mana, punya segalanya, tetap harus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah qiyam. Wa qu'udan, berdiri kita semua, tidak kaya, tidak miskin, apanya ada. Ya, apa kita ada punya motor, kita jadi pegawai, kita jadi staf, punya gaji, tetap ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qu'udan, dan ketika kita sakit, dan terbaring sakit, di mana pun berada dirawat sakit, di mana berada dirawatnya, sakitnya di mana pun mana, tetap ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam sisi ekonomi, kita ekonomi lemah, tidak punya apa-apa. Makan hanya sehari, hanya sekali. Atau juga kita sebagai pedagang, ojek, atau juga tukang beca, pemikul, petani, apapun keadaan profesi kita dalam terbaring keadaan ekonomi lemah, tetap ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada semuanya harus ingat zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Ini diperintahkan sama Allah Subhanahu, bukan main-main tentang kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun tetap berzikir kepada Allah Subhanahu. Pak, saya tidak bisa berzikir, tidak bisa seperti itu. Tanya, ada seorang ahlinya untuk supaya kita senantiasa hati kita berzikir Allah Subhanahu wa taala, ahlinya. Kalau dalam kita kuliah di S1, kita buat skripsi saja harus ada pembimbingnya. Kalau ingin lulus sarjana, saya pernah buat skripsi, ada pembimbingnya. Pada saat buat penulisan, nanti buat skripsinya. Setelah lulus disidang, dengan ada pembimbingnya juga, luluslah. Alhamdulillah. Bagaimana kalau tidak pembimbing? Tidak bisa lulus sarjana. Sarjana saja tidak akan lulus kalau tidak ada pembimbing. Demikian juga S2. Saya S2 waktu itu buat tesis, ada pembimbingnya. Ya paling tidak di atas doktor. Dibimbing tesisnya. Setelah dibimbing, disidang juga. Alhamdulillah, lulus. Karena ada pembimbingnya. Kalau tidak ada pembimbing, tidak akan lulus sarjananya. S1 tidak lulus, apalagi S2. Demikian juga S3. Tidak akan lulus. Demikian dia zikir. Ada pembimbingnya, harus ada pembimbingnya kalau mau lulus. Siapa pembimbingnya? Yang ahlinya, yang senantiasa hatinya berzikir Allah Subhanahu wa taala 24 jam harus. Nah, itulah pembimbing kita. Siapa? Tidak ada, kita lihat. Di antara kita mungkin banyak ulama-ulama yang bisa membimbing zikir kita. Tapi biasanya hanya ingin zikirnya sampai dengan pada saat sakaratul maut, zikir itu terus dilaksanakan. Makanya harus ada pembimbing zikir, yaitu guru mursyid. Dialah pembimbing kita terus sampai dengan meninggal kita, dibimbing terus supaya kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk,
dan terbaring. Kita senantiasa beringat sama Allah Subhanahu wa taala. Qalbu kita senantiasa menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu, setiap saat, dan setiap detak jantung kita senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala supaya tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yazkurullah dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, senantiasa qalbunya, hatinya selalu nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi orang-orang ulil albab itu orang yang senantiasa berzikir menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk dan terbaring. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan orang ulil albab itu senantiasa tafakur terus memikirkan fi khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit dan bumi. Bumi diciptakan untuk senantiasa ingat sama Allah Subhanahu. Jangan ada penyesalan nanti di akhirat nanti. Menimbulkan penyesalan di sekarang di dunia. Jangan. Kalau sudah penyesalan di akhirat nanti tidak ada penyesalan lagi. Yang ada bercucur air mata nanti sana. Ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti hidupkan kami ya Allah. 1 menit saja ya Allah untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Menyebut-nyebut nanti kita sudah meninggal seperti itu. Nah, makanya pakai waktu sekarang, mumpung masih ada waktu, mumpung masih kaya, mumpung ada kesempatan, mumpung masih diberi hidup Allah Subhanahu wa taala, zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Qalbunya jangan, zikirnya jangan dengan zikir qalbi. Kalau ya sudah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Semuanya ayat ini menerangkan tentang harus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah teruskan ayatnya. Rabbana, wahai Tuhan kami. Kalau kita biasanya Rabbana ya, Robbi ya Robbi. Robbi itu merasa dekat sama Allah. Beda dengan Allahumma. Allahumma merasa agak jauh. Tafsir para ulama itu. Pakai kalau Allahumma agak jauh. Tapi kalau pakai dengan kata ya Robbi, apa sangat Allah sama kita. Jadi makanya Al-Quran dimulai dengan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana zalamna. Semuanya dengan dimulai dengan Rabbana. Jadi doanya dengan dekat sama kita. Allah Subhanahu wa taala. Apa diucapkannya Allah Subhanahu wa taala? Rabbana, yuhai Tuhan kami, ma khalaqta, tidak ada yang Kau ciptakan hadza ini batilan sia-sia. Semuanya ciptakan langit, ciptakan bumi, pergantian malam dan siang, tidak ada yang sia-sia. Semuanya pasti ada manfaatnya. Semuanya ada hikmahnya di balik itu. Jadi kita berdoa sama Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, tidaklah sesuatu apa yang Kau ciptakan itu sia-sia ya Allah. Semuanya bermanfaat buat kami ya Allah. Untuk senantiasa ingat sama Engkau ya Allah, dimanapun kita berada, kapanpun berada, dalam kondisi apapun kita berada, selalu ingat sama Engkau ya Allah. Hatur nuhun ya Allah. Makanya orang senantiasa berzikir, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Puji syukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan sama Allah, yang menimpa kita, tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjut ayatnya, Subhanaka, Maha Suci Engkau ya Allah. Aku selalu mensucikan Engkau ya Allah. Salat tasbih setiap malam 4 rakaat, bertasbih terus di keheningan malam tahajud, salat tahajud kita salat tasbih. Alhamdulillah. Itu untuk mensucikan Engkau ya Allah. Subhanaka, Maha Suci Engkau ya Allah.
Faqina ya Allah, pelihara kami ya Allah. Jauhkan kami ya Allah azaban dari azab neraka ya Allah. Di azab neraka kami tidak bisa bertemu dengan Engkau ya Allah. Kami ingin pada saat kami meninggal dunia, kami ingin bertemu dengan Engkau ya Allah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, faqina adzaban. Ya Allah, pelihara kami ya Allah dari siksa ya Allah, siksa api neraka. Ya Allah, alhamdulillah. Kita diberikan pelajaran sama Allah Subhanahu wa taala di ayat 191 Al-Imran. Sebaliknya ya Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, innaka sesungguhnya Engkau man tudkhilin nar, barang siapa yang telah dimasukkan dalam neraka, faqad ahzaitahu, maka sesungguhnya berkata Engkau telah hinakan mereka ya Allah. Jadi siapa yang saja dimasukkan ke neraka jahanam, ke neraka, semua neraka itu adalah Kau telah hinakan, telah dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hinakan kami nanti ya Allah. Nanti di yaumil qiyamah, pada saat nanti kami pulang kampung nanti di akhirat nanti ya Allah. Oleh karena itu, baik lagi kepada kau tidak ingin dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yazkurunallah, yazkurunallah, yazkurunallah. Berzikirlah dalam keadaan seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala ayatnya, wa malil zalimina min ansar. Dan tidaklah orang yang zalim, yang senantiasa berbuat aniaya diri sendiri, min ansar, tidak ada seorang pun yang menolongnya nanti pada saat nanti pulang kampung ke akhirat. Mudah-mudahan kalau kita senantiasa berzikir Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat, setiap detak jantung kita, dalam keadaan berdiri, duduk, terbaring, selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada saat nanti yaumul qiyamah nanti ditolong sama Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan apapun pilihan kita ngaji sekarang ini juga kita mohon apa yang dicari ilahi anta maksudi waradhafa matlubi, niat ikhlas ya Allah, Engkaulah yang maksud keriduanmu aku cari ya Allah. Mengaji ini hanya ingin meraih Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin mencari ketenaran, tidak mencari uang, tidak mencari dunia, hanya ingin satu, ingin meraih ridhomu ya Allah. Atur nuhun ya Allah. Atur nuhun kanjeng Nabi, atur para guru-guru, atur nuhun para orang tua kami ya Allah yang telah membimbing kami semua sehingga kami sekarang sudah mengenal Engkau ya Allah. Alhamdulillah. Itu saja Bapak-bapak yang dapat sampaikan sampai dengan ayat 190. Mudah-mudahan ayat ini untuk memotivasi kita supaya senantiasa hati kita, qalbu kita senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, marilah kita doakan saudara-saudara kita, ayah, ibu, om, tante, paman, bibi, tetangga yang lain yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan dengan keberkahan fadilah mujizat Al-Fatihah yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, untuk putra-putri kita, cucu kita yang masih
menuntut ilmu di SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi. Mudah-mudahan Allah lancarkan dalam ilmunya dan dikabul seluruh cita-citanya. Dan bagi putra-putri kita yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Bagi putra-putri kita yang sedang hamil, mudah-mudahan Allah beri kesabaran selama kehamilannya dan mudah-mudahan Allah lancarkan pada saat melahirkannya dan berikan putra-putri yang sehat dan senantiasa nantinya berbakti Allah dan Rasulnya dan juga berbakti kepada orang tuanya. Bikarmul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kita mohon Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk senantiasa beribadah Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dengan disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari malapetaka dunia akhirat, dihasilkan seluruh maksud baik kita, baik yang berkaitan dengan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan ilmu kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita berkah, amalnya berkah, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا كثيرا طيبا مباركا على في كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما يقوم وجب سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها من حاجات وهينا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك درجات وتبلغنا الخير من جميع الخير الحياة وبعد الموت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ودابي بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا ديننا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين ونيتنا المخلصين وذنوبنا المستغفرين. اللهم انصرنا فإن خير الناصرين واغفر لنا فإن خير الغافرين وارحمنا فإن خير الراحمين وارزقنا فإن خير الرازقين واهدنا ونجنا القوم الظالمين. اللهم ارزقنا إيمانا قويا ويقينا صادقا واعتقادا جازما. اللهم افتح لنا من ملك العالمين. اللهم افتح لنا من العارفين. اللهم افتح لنا من العارفين. اللهم لك الكل وبك الكل وإليك الكل ومنك الكل والكل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آل سائر الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita tutup kaji kita dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Walaupun minkum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.